Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Sriulina Brukaban dari kelas Informatika Asore. Nah, kali ini saya akan menceritakan ulang buku bacaan saya. Buku yang saya pilih adalah Hai Serena Adrena, karya Gisela Aurelien yang diterbitkan oleh Akad pada tahun 2025. Saya memilih buku ini karena ceritanya yang mudah dipahami dan banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Sebagai anak pertama, saya juga merasa relate dengan tokohnya yang sering memikirkan tanggung jawab dan perasaan orang lain. Alasan lain saya memilih buku ini adalah karena saya ingin tahu bagaimana Serena berjuang untuk menghidupi kedua adiknya. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama sampai halaman 145 atau dari chapter pertama sampai dengan chapter 10. Selamat menyaksikan. Bagian awal buku ini bercerita tentang suasana sederhana keluarga Serena saat makan malam. Di dapur, aroma ayam goreng bikin Serena dan Samuel makin lapar. Samuel ngerengek ke ibu, tapi ibu bilang harus sabar karena ayah belum pulang. Tak lama kemudian ayah sampai di rumah sambil membawa martabak. Semua senang, termasuk Sakiel, si bungsu yang punya ASD dan masih speech delay. Malam itu, saat semua orang sudah duduk di meja makan, tiba-tiba Sakiel pergi ke kamar dan mengambil kertas dari meja belajarnya. Sakiel kembali ke meja makan dan menunjukkan kertas lomba gambar pada ayahnya. Anak itu seperti memberi isyarat kepada seluruh anggota keluarga untuk datang. Awalnya, ayah dan ibu bilang tidak bisa hadir karena kerja. Tapi Serena ngotot dan semua harus datang karena itu lomba pertamanya Sakiel. Akhirnya ayah setuju. Kebesokannya, Serena dan Samuel sudah tiba lebih dulu dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak bisa hadir tepat waktu karena harus menyelesaikan pekerjaan. Mereka menunggu ayah dan ibu, tapi kok nggak datang-datang. Kok ayah sama ibu lama ya mbak? Tanya Sakiel. Serena menjawab, kita tunggu 10 menit lagi ya, kalau belum datang juga, nanti mbak telepon. Keduanya langsung fokus pada acara yang sudah dimulai. Namun, Sakiel tidak fokus. Dia selalu noleh ke arah Serena dan Samuel. Dia tampak sedih karena belum menemukan orang tuanya hadir. Lalu, Serena buru-buru keluar barisan, mencoba untuk menelepon ayah dan ibu. Tapi, nomor mereka tidak aktif. Tak sampai 1 menit, tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor ibu. Tapi suara yang terdengar bukan suara ibu, melainkan suara polisi. Polisi bilang, orang tua Serena kecelakaan motor dan meninggal dunia di tempat. Menurut saksi mata, motor yang ditumpangi orang tuanya oleng, lalu tergelincir dan masuk ke kolong truk. Dunia Serena langsung runtuh. Dia gak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis histeris. Padahal harusnya hari ini mereka semua datang untuk mendukung Sakiel lomba menggambar pertamanya. Dalam sekejap dia sadar kalau sekarang sudah yatim piatu dan harus mengurus kedua adiknya. Begitu besar beban yang harus dia tanggung. Dia harus apa? Apa yang harus dia lakukan ke depannya? Chapter pertama. Apakah aku bisa tanpa ayah dan ibu? Sejak usia 16 tahun, Serena kehilangan orang tuanya dan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga bagi kedua adiknya, Samuel dan Sakiel. Kini di usianya yang ke-21, sebagai lulusan SMA, pilihan pekerjaan Serena tidak banyak. Pengalaman pun juga minim. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran. Gajinya pas-pasan, tetapi cukup untuk makan seadanya. Dia selalu menekan diri agar bisa menyisihkan uang, terutama demi pendidikan adik-adiknya. Meski mimpinya melanjutkan kuliah telah sirna. Serena tidak ingin hal yang sama menimpa Samuel maupun Sakiel. Setiap hari dia bekerja dengan tekun, sekalipun hatinya kerap remuk mendengar pelanggan sebayanya membicarakan rencana kuliah. Itu membuatnya teringat cita-cita yang harus dia kubur demi bertahan hidup dan masa depan adiknya. Namun, dia meneguhkan hati bahwa masa depan Samuel dan Sakiel jauh lebih penting. Di balik seluruh kerja keras Serena, satu hal yang paling dia banggakan. Dia berhasil membuat Sakiel bisa berbicara. Entah sudah berapa banyak yang ia bayar demi mengobati adiknya untuk terapi bicara. Sore hari setelah sepulang kerja, Serena mendapati Samuel dengan wajah cemberut. Setelah ditegur, Samuel meluapkan kekesalannya. Sepatu basketnya rusak, membuatnya tak bisa lagi bermain basket. Satu-satunya hal yang menjadi pelariannya dari tekanan hidup. Ia marah, merasa Serena selalu mengutamakan biaya sekolah dan kuliah, sementara dirinya dibiarkan menanggung malu dan keterbatasan.
Dengan suara meninggi, Samuel bahkan menyatakan, lebih baik langsung bekerja setelah SMA ketimbang membebani kakak untuk biaya kuliah. Pertengkaran itu membuat Serena hancur, tetapi dia tetap berkeras. Samuel harus kuliah, karena hanya pendidikan yang bisa membuka peluang lebih baik. Samuel mengurung diri di kamar. Serena kembali merasa lelah dan sakit. Namun, Sakil yang masih kecil datang membawa hadiah sederhana, gambar hasil tangannya, dan beberapa coklat koin emas. Ia hanya ingin membuat kakaknya bahagia. Hadiah kecil itu membuat hati Serena luluh. Dia sadar, meski hidupnya pahit, ada cinta tulus dari adiknya yang selalu menguatkan. Serena menegaskan pada dirinya bahwa akan terus berjuang, jatuh bangun sekalipun demi kebahagiaan dan masa depan Samuel dan Sakil. Karena baginya, hidup harus tetap berjalan dan dia tidak boleh menyerah. Chapter 2. Seberat ini ya. Awal bulan selalu menjadi masa yang berat bagi Serena. Setiap kali gajinya masuk, uang itu langsung habis dibagi untuk kebutuhan sehari-hari. Kali ini lebih sulit karena dia harus menambah pos pengeluaran baru, sepatu basket untuk Samuel. Padahal tabungan pun sudah tidak ada lagi. Ingatan pahit tentang bagaimana dulu ia dihina keluarga besar saat terpaksa meminjam uang membuat Serena enggan meminta bantuan kepada siapapun. Sejak lulusan SMA, ia memilih menghidupi adik-adiknya dengan bekerja keras, menjual barang-barang di rumah, hingga kini tinggal sedikit yang tersisa. Malam itu, ia menangis dalam kesepian, mengadu pada almarhum ayah dan ibunya. Ia mengatakan, "Ayah, ibu, ternyata seberat ini ya." Meski terasa mustahil, ia harus tetap melanjutkan hidup. Pagi harinya, Serena memberanikan diri izin bekerja untuk datang ke job fair. Dengan CV di tangan, ia melamar ke banyak tempat, tetapi hasilnya nihil, karena kebanyakan lowongan pekerjaan hanya menerima lulusan kuliah. Bahkan beberapa walk-in interview terkesan hanya formalitas. Panas terik Jakarta membuat tubuhnya telah lapar dan lelah, hingga ia mampir ke warung kecil, memesan nasi campur dan es teh manis jumbo. Namun pikirannya tetap dipenuhi kekhawatiran soal masa depan dan cara mencari kerja tambahan. Di tengah renungan telepon dari Jessica, sahabatnya sejak SMA masuk. Jessica heran karena Serena tidak masuk kerja, lalu mendengar curhatnya tentang krisis keuangan. Meski kehidupan mereka berbeda jauh, Jessica berkecukupan, sementara Serena hidup pas-pasan. Persahabatan mereka tetap erat. Jessica lalu menyebut ada lowongan pekerjaan pengantar makanan di sebuah restoran pizza. Pekerjaan itu sebenarnya lebih ditujukan kepada seorang laki-laki, tetapi Serena langsung memohon kesempatan tanpa ragu, karena ia tidak bisa memilih-milih pekerjaan lagi. Awalnya Jessica sempat keberatan, tetapi akhirnya dia menghubungi kenalannya. Tak lama kemudian, dia kembali menelepon Serena untuk memberitahukan kabar baik. Serena pun merasa bersyukur karena dia telah diterima bekerja, bahkan menyebut Jessica sebagai malaikat penolongnya. Dia percaya bahwa meski jalan terasa sulit, Tuhan tidak pernah tidur dan akan selalu menemaninya melewati badai hidup. Dengan kekuatan doa, kasih untuk adik-adiknya, dan dukungan sahabatnya, Serena memilih terus melangkah, percaya bahwa suatu hari penderitaan ini akan diganti dengan kebahagiaan. Chapter 3. Maafkan aku ya, Dik. Malam itu jalanan gelap dan sepi ketika Serena pulang naik motor. Hampir pukul 11 malam ia baru tiba di rumah. Tubuhnya lelah setelah seharian penuh bekerja. Pagi hingga sore dia di restoran, lalu malam menjadi pengantar pizza hingga lewat pukul 9. Sesampainya di rumah dia terkejut melihat pintu belum terkunci dan lampu masih menyala. Ternyata Samuel, adiknya, sedang duduk di sofa dengan wajah yang tegang. Samuel memperlihatkan ponselnya yang rusak parah dan meminta diganti baru. Serena tahu ponsel itu memang sudah usang, tetapi ia tak sanggup membelikan yang baru. Seluruh penghasilannya sudah habis untuk kebutuhan rumah dan menabung demi kuliah adik-adiknya. Samuel marah besar, merasa bosan dengan alasan tidak ada uang. Dia menuduh Serena egois karena memaksakan sesuatu di luar kemampuan, sementara kebutuhannya tak terpenuhi. Samuel bahkan berkata, lebih baik ia tak usah kuliah, cukup bekerja setelah lulus SMA agar bisa membantu ekonomi keluarga. Ucapan itu menusuk hati Serena, tapi ia tetap yakin kuliah adalah satu-satunya jalan agar adiknya memiliki masa depan yang lebih baik dari dia.
Samuel akhirnya pergi ke kamarnya dengan kesal, meninggalkan Serena yang terduduk lemas di sofa, dihantam rasa bersalah dan perasaan gagal sebagai kakak. Beberapa jam kemudian, alarm ponsel berbunyi. Pukul 3 dini hari, Serena bangun untuk melaksanakan salat malam. Satu-satunya waktu ia bisa mencurahkan semua isi hati kepada Tuhan. Saat hendak keluar, pandangannya tertuju pada meja belajar Sakil. Di atasnya ada gambar sederhana. Seorang kakak perempuan menggandeng dua adik laki-lakinya. Gambar itu jelas mewakili mereka bertiga. Namun, hanya ada 3 warna krayon, merah, biru, dan hitam. Karena memang hanya itu yang dimiliki Sakil. Melihat itu, air mata Serena jatuh lagi. Dia merasa sangat bersalah karena bahkan untuk hal sekecil seperti krayon pun dia belum bisa menyediakan yang layak. Dalam tangisnya, Serena teringat pesan ayahnya. Sang ayah dulu sering berkata bahwa dia ditakdirkan untuk kuat, tidak boleh cengeng, dan harus tabah menghadapi hidup, sama seperti ibunya dulu. Kata-kata itu selalu menjadi pengingat, meski kenyataannya Serena hanyalah manusia biasa dengan hati yang lembut, yang sering menangis sendirian di balik gelap malam. Jauh dari pandangan siapapun, ia merasa semua badai hidup, semua rasa sakit, dan semua pedih sebaiknya ditanggung olehnya sendiri, agar kedua adiknya tidak pernah merasakannya. Di balik semua penderitaan dan pengorbanan, pasti ada hikmah yang Tuhan siapkan. Serena pun tersenyum tipis di balik air mata. Dia tahu hidup tidak akan mudah, tetapi keyakinannya membuat dia siap terus melangkah. Tidak apa-apa bila dirinya yang lelah dan sakit, asalkan Samuel dan Sakil bisa meraih masa depan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih layak dari dirinya. Chapter 4. Ayah, ibu, jadi anak perempuan pertama berat ya. Serena bekerja sebagai pelayan restoran di mall dengan jatah libur hanya 2 kali sebulan. Tubuhnya sering terasa remuk karena pekerjaan, leher kaku meski sudah diolesi salep, kepala ikut sakit. Namun yang lebih berat adalah beban di hatinya. Dia terus teringat pada kedua orang tuanya yang telah tiada. Maka di hari liburnya, dia memutuskan pergi berziarah ke makam mereka. Saat hendak berangkat, dia bertemu dengan adiknya Sakil yang sekolah siang karena hanya mampu bersekolah di tempat sederhana dengan akreditasi C dan sistem 2 shift. Melihat kakaknya hendak pergi, Sakil langsung ingin ikut. Serena mengajaknya menyiapkan botol berisi air dari kamar mandi untuk dibawa ke makam. Dengan semangat, Sakil segera mengganti pakaian dan menyiapkan 2 botol besar. Keduanya pun berangkat bersama. Setibanya di pemakaman, mereka memberi bunga tabur seadanya. Serena sengaja tidak membeli air mawar agar lebih hemat karena sudah membawa sendiri. Mereka menuju makam orang tuanya yang terletak berdampingan. Serena membersihkan rumput seadanya, lalu menyuruh Sakil menyiram makam ayah dan ibu dengan air yang sudah dibawa. Setelah itu, bunga dibagi 2 dan mereka taburkan dengan penuh hikmat. Saat berdoa, hati Serena yang rapuh akhirnya runtuh. Ia tersungkur, memeluk nisan ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Kerinduan pada sang ibu begitu kuat, apalagi dia sering bertengkar dengan Samuel, adiknya yang satu. Dalam tangisnya, Serena meluapkan semua perasaan tentang lelahnya hidup, beratnya menjadi tulang punggung keluarga, hingga rasa bersalah karena merasa gagal sebagai anak pertama. Dia menyesal tidak bisa memenuhi semua kebutuhan adiknya, tidak mampu menyekolahkan Sakil di tempat yang lebih baik, dan merasa segala usahanya sia-sia. Di tengah tangisnya, Sakil tiba-tiba memeluk kepalanya erat. Dengan suara kecil tapi penuh ketulusan, dia berkata bahwa Serena adalah kakak paling hebat dan dia sangat menyayanginya. Kata-kata itu membuat Serena sadar bahwa meski hidup terasa hancur, dia tidak boleh menyerah. Walau hanya seorang pelayan biasa, dia harus tetap berjuang demi kedua adiknya. Karena hidup dan mati, ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Semoga bagaimanapun ke depannya, Serena bisa kuat dalam melakukan apapun, sekalipun itu berat untuknya. Chapter 5. Pertemuan pertama setelah sekian lama. Serena terlambat masuk kerja, seharusnya dia sudah berangkat pukul 8 agar sampai sebelum briefing. Tapi baru tiba hampir jam 9. Dengan terburu-buru dia mengganti pakaiannya, meski tubuhnya terasa remuk karena 2 pekerjaan sekaligus dan juga masalah di rumah. Mukanya pucat serah, suara Dania, rekan kerja Serena menghentikan gadis itu mengancing baju. "Lo sakit?" Refleks Serena melihat pantulan dirinya di cermin. Ia memang kelelahan, lehernya yang kaku pun terasa menjalar hingga membuat pundaknya pegal-pegal dan kepalanya makin pusing luar biasa.
Namun, rasanya dia masih cukup kuat untuk beraktivitas. Enggak, Serena menggeleng. Lalu dia buru-buru mengenakan seragam kerjanya. Sementara itu, Dania dan yang lainnya sudah lebih dulu ke area utama restoran. Saat hendak mengenakan name tag, pandangannya buram dan tubuhnya hampir jatuh. Untung ada seorang laki-laki yang menolong. Ternyata Bastian, teman SMA yang dulu hanya ia kenal sebatas nama. Kini dia menjadi anak magang baru di restoran. Tepat setelah itu, briefing dimulai. Pak Jeffrey, manajer mereka, menegur soal keterlambatan dan memperkenalkan Bastian kepada semua karyawan. Atas permintaan Bastian sendiri, Serena ditunjuk sebagai pembimbingnya. Walau merasa tidak akrab dengannya dulu, Serena tak bisa menolak perintah atasan. Hari itu, restoran sangat ramai karena event ulang tahun. Serena sudah lelah, ditambah sakit kepala yang terus mengganggu. Tapi, tetap harus mendampingi Bastian belajar melayani pelanggan. Dia mencoba menguatkan diri bahwa kewajiban itu hanya berlangsung beberapa hari. Setelah selesai bekerja, Serena bersiap menuju pekerjaan keduanya sebagai pengantar makanan pizza. Namun dia dipanggil Bastian yang ternyata menunggunya di depan. Cowok itu memberi sebungkus roti lapis sebagai tanda terima kasih. Awalnya, Serena menolak karena merasa mahal, tapi Bastian bersikeras mengatakan itu hanya hadiah kecil sekaligus bentuk terima kasihnya karena sudah dibimbing oleh Serena. Serena akhirnya menerima pemberian itu. Hatinya berdebar. Ini pertama kalinya ada rekan kerja yang memberinya sesuatu. Perhatian sederhana dari Bastian ini yang membuatnya merasa dihargai dan berakhir dengan senyum bahagia di wajahnya, meski hari itu begitu melelahkan. Chapter 6. Samuel dan Shaquille bisa bahagia nggak ya? Setelah menyelesaikan pekerjaan di restoran pertamanya, Serena merasa sedikit lega dan bersemangat. Dia bahkan sempat bersenandung kecil saat berganti pakaian. Lagi happy, dan dia tiba-tiba masuk ke ruangan ganti karyawan. Lumayan, Serena mengangguk. Hidup gue udah sangat buruk, jadi kalau suasana hati bagus dan gak ada yang aneh-aneh hari ini, gue mau menikmati momen sebaik-baiknya. Dania mengut-ngut dan pergi meninggalkan Serena. Namun di luar dugaan, ketika Serena hendak menuju tempat kerja berikutnya, dia bertemu seorang siswa SMA yang ternyata sahabatnya Samuel, yang bernama Damian. Damian menyampaikan kegelisahannya. Samuel menolak ikut SNBP, padahal punya banyak prestasi non-akademik. Samuel beralasan kuliah hanya membuang waktu dan uang. Lebih baik langsung bekerja untuk membantu kakaknya. Mendengar itu, membuat hati Serena seperti sedang diremas kuat-kuat. Padahal, dia berjuang mati-matian agar Samuel dan Shaquille bisa merasakan pendidikan setinggi mungkin. Kalau bisa sampai dokter sekalian. Itu gak bisa dibiarin, Serena menggeleng. Di kepala Serena, hari ini ia akan izin pulang cepat. Dia harus segera bertemu Samuel dan meluruskan pikiran adiknya itu. Cita-cita Samuel, apapun itu, harus terwujud. Sekalipun Serena harus jungkir balik dalam mewujudkannya. Sebagai kakak, Serena ingin mengusahakan yang terbaik untuk adiknya. Mau gimana pun keadaannya, gue merelakan mimpi gue pupus demi masa depan mereka. Ternyata benar, hidup Serena itu tidak pernah bahagia lebih lama dari beberapa jam. Buktinya, pada pagi hari suasana hatinya bagus, sore hingga ke malam ia nyaris tidak tersenyum sama sekali. Selama bekerja, Serena lebih banyak melamun. Beberapa kali ia ditegur, dan kali ini dia harus merelakan gajinya berkurang karena pulang lebih dulu demi bertemu Samuel. Bagaimanapun juga, pekerjaan dihitung per jam, tidak penuh waktu. Serena akhirnya pulang lebih cepat. Saat tiba di rumah, dia langsung menegur Samuel yang tengah bermain ponsel. Obrolan yang dimaksudkan untuk menenangkan justru berubah jadi perdebatan sengit. Samuel ingin bekerja demi meringankan beban kakaknya dan membiayai kebutuhannya sendiri. Sementara Serena memaksa dia agar melanjutkan kuliah lewat jalur SNBP. Emosi Serena akhirnya meledak. Gue tahu apa yang buat lo baik, Sam. Ya memang lo tahu lo maunya apa. Tapi apa gue bisa biarin lo ngelepasin masa depan yang cerah demi hidup kayak gue? Pekerja serabutan yang gajinya cuma per jam dan harus kerja di 2 tempat demi hidupin kita semua. Serena mulai tidak tahan. Nada suaranya meninggi. Nah, itu lo sadar diri kalau lo harus kerja di 2 tempat buat kita semua. Samuel berdiri dari sofa. Suaranya mulai tidak terkontrol saat bicara. Bagi gue, masa depan gue saat ini cuma lo sama Kiel. Gue harus kerja biar lo gak sendirian ngurus kita. Gak itu aja, gue juga mau kerja biar gue bisa beli apapun yang gue mau tanpa minta sama lo, ucap Samuel. Dengar gue, Sam. Gue gak ngelarang lo kerja karena gue berharap suatu hari lo kerja dan bantuin gue.
Tapi jangan sekarang, apalagi setelah lo lulus SMA. Lo harus kelar sekolah, jadi sarjana, cari duit dengan gaji tinggi. Tolong, kalau lo mau benar-benar bantu gue, ini cara satu-satunya. Jadi tolong jangan menyerah sama masa depan lo, karena gue gak pernah nyerah sama kalian. Dan jangan bikin gue menyesal ya punya adik seperti lo, teriak Serena. Kata-katanya yang keras sempat membuat Samuel terdiam. Serena pun menyesal sudah terbawa emosi, tetapi dia hanya ingin adiknya mengerti bahwa semua pengorbanan ini semata-mata karena kasih sayangnya. Malam itu, Serena menangis malam dihantui rasa takut. Samuel dan Sakiel bisa bahagia nggak ya? Ia juga berharap Samuel tidak kecewa karena sikapnya beberapa saat lalu. Di sisi lain, Samuel juga terbaring gelisah di kamarnya. Dia sebenarnya memikirkan hal yang sama. Dia tidak mau jadi beban bagi Serena yang sudah mengorbankan banyak hal. Air matanya jatuh. Chapter 7. Kita bisa kan cuma berteman? Serena merasa tubuhnya makin remuk-remuk dan kaku. Dia ingin sekali beristirahat, tetapi hari ini ada event bulanan di restoran. Artinya, penghasilan bisa sedikit bertambah. Dia memaksa diri untuk bersiap, meski jantungnya berdebar tak nyaman. Saat membuka loker, ia terkejut menemukan kotak makan dengan sticky notes bertuliskan pesan dari Bastian. 2 minggu terakhir, lelaki itu memang kerap menaruh makanan atau barang kecil di lokernya. Awalnya, Serena mengira hanya bentuk terima kasih, tapi lama-lama ia merasa terbebani. Serena tidak mau berhubungan dengan Bastian atau laki-laki manapun saat ini. Sebuah ide muncul di kepala Serena agar tidak langsung berhadapan dengan Bastian. Dia meminta Dania untuk mengembalikan kotak itu. Namun, perhatian Bastian tidak berhenti. Saat bekerja, dia kerap ketahuan menatap Serena hingga teman-teman satu restoran menyadarinya. Dia tak boleh terlena apalagi tergoda. Sepertinya, dia harus dengan tegas mengatakan keinginannya. Bukan tidak ingin jatuh cinta, melainkan Serena takut untuk jatuh cinta. Menurutnya, hal semacam itu hanya membuang-buang waktu. Serena berusaha menyangkal dalam hati. Kenapa gue pede banget Bastian suka sama gue? Mungkin saja dia cuman gak sengaja liatin, kan dia punya mata. Tapi rasa penasaran selalu muncul. Dia tahu harus segera bicara jujur, meski waktunya sering tak tepat. Kesempatan datang ketika dia hendak pergi naik bus. Bastian memanggilnya sambil membawa kantong plastik berisi salep. Lagi-lagi Serena menolak. Dengan tegas dia meminta Bastian untuk berhenti memberi apapun. Kenapa sih lo selalu nolak semua kebaikan gue? Nada suara Bastian mulai agak meninggi dan Serena berusaha memahami sikap cowok itu. Karena gue gak suka punya perasaan balas budi ke siapapun. Ke keluarga gue aja gue gak mau, apalagi ke lo, Bas. Serena akan pergi. Tapi lagi-lagi Bastian menahannya hingga akhirnya dia mengakui perasaannya. Lo sadar gak sih kalau gue suka sama lo? Ucapnya lantang. Serena terdiam, tapi cepat mengontrol diri. Dia tersenyum tipis lalu menjawab datar. Tahu, tapi kita bisa kan cuma temenan, Bas? Setelah itu, dia benar-benar pergi jauh dari Bastian. Langkahnya terhenti, air mata menitik. Bukan karena tidak ingin dicintai, melainkan karena hidupnya sudah terlalu berat. Ia tak sanggup menahan beban baru. Toh adik-adiknya saja sudah sangat membuatnya kewalahan. Bagaimana kalau dia punya pacar? Serena takut hanya menjadi pelampiasan. Dia memilih menjauh meski diam-diam masih ingin merasakan indahnya jatuh cinta. Chapter 8. Maaf jika belum bisa jadi kakak yang baik. Pagi itu, Samuel mengetuk pintu kamar dan sambil teriak panik. Mbak, Mbak! Serena yang masih setengah sadar segera membuka pintu. Lalu dikejutkan kabar Sakiel demam tinggi. Bergegas dia masuk ke kamar adiknya dan mendapati Sakiel terlelap dengan posisi tidurnya terlungkup, napasnya memburu dan keringat di sekitaran kening dan pelipis. Serena mengambil termometer di dalam kotak P3K yang tadi diambil oleh Samuel di laci area dapur, dan hasilnya menunjukkan 38,2 derajat. Dia meminta Samuel menyiapkan obat serta air. Meski akhirnya, Sakiel berhasil minum obat dan suhu tubuhnya perlahan turun. Serena tetap cemas. Apa kita bawa ke dokter aja ya, Mbak? Tanya Samuel. Sejujurnya Serena juga ingin membawa Sakiel berobat, namun dia tidak bisa, tidak ada dananya. Jadi dia berharap Sakiel bisa sembuh dengan obat-obatan ini. Meski dia tahu sangat berisiko, tapi apa boleh buat? Ia tidak punya cara lain untuk membuat Sakiel sembuh. Hanya doa yang bisa dia panjatkan sambil mengompres kening adiknya. Maafin Mbak, maaf Sakiel, ucapnya sambil mengelus Sakiel yang sedang demam tinggi. Di sela itu, Samuel mendekat kepada
Serena. Dengan ragu, dia mengaku melihat sendiri perlakuan buruk Tante Ana. Sebenarnya, Samuel melirik kanan kiri lalu meringis. Ia seperti enggan untuk berbicara, tetapi diam saja juga terkesan salah. Sebenarnya, Kiel disiksa Tante Ana. Beberapa kali Sakiel ditendang, uang jajannya dirampas, bahkan terakhir dibiarkan kehujanan di luar rumah hingga sakit. Serena tertegun, lalu marah besar. Jangan bercanda, gak boleh nuduh sembarangan. Tante Ana itu adik ipar ayah, istrinya Om William. Mbak, gue ini udah gede, dan gue udah bisa bedain mana yang beneran baik dan jahat. Kemarin itu hujan deras kan? Terus pas gue buru-buru pulang, gue liat Kiel dibiarin berdiri depan rumah Tante Ana, kehujanan sambil ketuk-ketuk pintu yang gak dibuka-buka. Katanya gak boleh ada orang yang masuk kalau sepatunya basah, termasuk gue, Mbak, ucap Samuel. Terus pas gue bawa Kiel pulang, gue tanya-tanya dia. Di situ Kiel ngaku kalau ini bukan kali pertama Tante Ana bersikap jahat ke dia. Kiel pernah ditendang, uang jajannya dirampas buat dikasih ke anaknya, dan dia juga dimaki-maki karena dia sakit. Tanpa sadar, Serena menghantam tangannya ke permukaan tempat tidur. Napasnya memburu dengan mata berkaca-kaca. Sakiel tumbuh dengan ketidakberuntungan. Dia anak spesial. Kenapa dia diperlakukan buruk dan tidak manusiawi? Serena tidak terima. Ia marah besar. Siapapun boleh membuat dirinya menderita atau menyiksanya, tetapi tidak dengan kedua adiknya. Tanpa pikir panjang, berjalan sangat cepat menuju rumah om dan tantenya itu. Untungnya, posisi rumahnya tidak terlalu jauh, dan dengan emosinya yang meluap, dia langsung menuduh Tante Ana menyiksa adiknya. Sang tante membantah keras, namun Serena tak gentar. Dia berteriak balik, menegaskan bahwa doa anak yatim yang teraniaya akan dikabulkan sambil menangis karena tidak terima adiknya diperlakukan kejam. Om William coba menenangkan, meminta Serena pulang dan berjanji memberikan pengertian kepada istrinya. Dengan langkah lemah, Serena kembali ke rumah, duduk di samping Sakiel yang masih terbaring, sambil menggenggam tangan adiknya. Air matanya jatuh. Dia merasa gagal sebagai kakak, tidak bisa melindungi, tidak bisa membawa ke rumah sakit, bahkan membiarkan Sakiel disakiti. Kiel, panggil Serena sambil memegang tangan Sakiel. Maafin Mbak ya, maaf belum bisa jadi kakak yang baik. Bukan hanya belum jadi kakak yang baik, tapi Serena sama sekali tidak mendekati kata baik. Dia membiarkan Sakiel disiksa selama itu. Ia juga membiarkan adik-adiknya kekurangan. Sekarang, dia sendiri tidak bisa membawa Sakiel ke rumah sakit. Serena gagal menjadi kakak tertua. Ibu, maaf, Serena gagal. Chapter 9. Kalau mau ada hal baik untuk kita, berbaik hatilah kepada siapapun tanpa melihat itu siapa. Serena tidak bisa tenang bekerja karena Sakiel masih sakit di rumah. Hari itu, dia dan Samuel bergantian menjaga. Samuel bahkan bolos sekolah agar Sakiel tidak sendirian. Namun, selama di restoran, Serena sering melamun sehingga membuat Pak Jeffrey kesal. Walau untungnya dia tak sampai berbuat salah di depan pelanggan. Setelah kerja, ia segera pulang dan mendapati kondisi Sakiel yang makin parah. Demamnya memang turun, tetapi dia muntah-muntah meski belum makan apa-apa. Panik, Serena mencari barang yang bisa dijual, tetapi rumah sudah tidak menyisakan apapun. Satu-satunya jalan adalah meminjam uang meski dia tak tahu harus meminjam kemana. Dia tak mungkin meminjam ke Om William karena keributan yang tadi pagi. Setelah berpikir lama, dia akhirnya mendatangi Dara, sahabatnya. Dia mendatangi Dara dengan motor tua peninggalan ayahnya. Serena bergegas menuju rumah Dara yang berada di perumahan mewah. Dara menyambutnya dengan hangat, lalu mendengarkan kegelisahan Serena yang langsung meminta bantuan tanpa basa-basi. Dara terdiam sejenak, lalu kembali dengan sebuah amplop berisi uang. Dia menegaskan bahwa ini kesempatan untuk membantu sahabatnya yang jarang meminta tolong, sehingga Serena harus segera membawa Sakiel ke rumah sakit. Serena berkaca-kaca menerima bantuan itu dan berjanji akan mengembalikannya agar persahabatan mereka tetap bersih dari urusan uang. Sesampainya di rumah sakit, dokter memutuskan Sakiel harus dirawat beberapa hari. Samuel yang ikut berjaga meminta kakaknya makan dan menjaga kesehatan, karena hanya Serena yang bekerja untuk mereka bertiga. Saat beristirahat, Serena bertemu sekumpulan kucing kurus yang mengeong di kakinya.
Dia kasihan, lalu membeli makanan khusus kucing di minimarket terdekat. Meski Samuel sempat marah karena kondisi mereka sendiri pun kekurangan, namun Serena tetap yakin bahwa membantu makhluk lain, baik manusia maupun hewan, adalah wujud menanam kebaikan. Sambil melihat kucing-kucing itu makan dengan lahap, dia tersenyum kecil. Walau hidup terasa berat, dia percaya kebaikan akan kembali pada mereka di tengah segala ujian. Oke, kita masuk ke chapter terakhir yang saya baca, chapter 10. Apakah aku pantas menerima semua ini? Sejak pagi, tubuh Serena terasa berbeda. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya lemas, kepala dan leher pegal, bahkan gemetar. Dia mengira hanya kelelahan karena beberapa hari terakhir terus bergantian menjaga Sakil di rumah sakit. Sementara pagi-pagi harus tetap berangkat bekerja. Tidur pun sering hanya sambil duduk. Namun, Serena tidak bisa beristirahat. Baginya, absen kerja berarti gaji berkurang. Padahal dia butuh biaya untuk perawatan Sakil, sekaligus melunasi utangnya pada Dara. Di restoran, kondisinya kian parah. Teman-teman sudah memperhatikan wajahnya pucat seperti mayat hidup. Saat mengantar es teh jumbo ke meja pelanggan, napasnya sesak, penglihatan buram, dan tubuhnya goyah. Dia memaksa diri, tapi akhirnya tidak kuat. Nampan terlepas, minuman tumpah ke arah pelanggan, membuat suasana heboh. Pak Jeffries cepat menangani, lalu menarik Serena ke ruang kru. Dengan nada marah, dia menyalahkan Serena, memotong gajinya untuk ganti rugi, mengingatkan kesalahannya yang sudah memecahkan 2 gelas sejak pagi, bahkan menuduhnya tidak serius bekerja. Meski Serena sudah menjelaskan bahwa dia sedang sakit, Pak Jeffrey tetap menyuruhnya pulang karena dianggap hanya merepotkan. Pulang kerja, Serena ingin sekadar merebahkan badan agar bisa lebih segar saat menjaga Sakil. Namun ia kebablasan tidur hingga terlambat 1 jam dari jadwal pergantian dengan Samuel. Dengan tubuh yang masih sakit dan jantung berdebar tak karuan, dia berlari ke rumah sakit. Begitu tiba, Samuel langsung memarahinya. Dia kesal karena harus latihan basket, sementara Serena terlambat datang. Tanpa mau mendengar alasan Serena, Samuel pergi begitu saja meninggalkan kakaknya dengan perasaan tanpa bersalah. Sementara itu, Serena terduduk lunglai di samping ranjang Sakil. Fisiknya sakit, mentalnya hancur. Di tempat kerja, dia dibentak, di rumah pun mendapat teguran. Dia merasa tak punya harga diri, seakan semua perjuangannya sia-sia. Air matanya pun jatuh, tangis pecah. Dia berdoa, bertanya, apakah dirinya pantas menerima semua ini? Namun, tangisnya mendadak berhenti saat Sakil terbangun. Anak kecil itu menatap kakaknya dan dengan polos mengusap air matanya. Jangan nangis ya mbak. Kil gak suka lihat mbak nangis. Serena hanya bisa mengangguk sambil minta maaf karena menangis di depan adiknya. Saat Sakil membuka kedua tangannya, dia memeluk. Niatnya ingin menahan tangis agar terlihat kuat, tapi justru dalam pelukan adiknya, pertahanan itu runtuh. Tangisnya pecah lebih keras, menumpahkan semua lelah, sakit, dan rasa yang tidak berdaya yang sejak tadi dia sembunyikan. Buat saya, bagian yang paling berkesan adalah saat Serena bekerja di 2 tempat untuk menghidupi dirinya dan adik-adiknya. Dia rela kehilangan masa depan yang cerah demi memperjuangkan masa depan adik-adiknya. Jika ditanya, dia akan selalu menjawab bahwa dia bisa. Jatuh bangun, hujan, ataupun badai, dia akan terus berdiri tegak demi adik-adiknya. Dan dia selalu ingat pesan almarhum ibunya untuk tidak berpaling dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong dan membantunya saat menjalani sulitnya hidup. Kesan sementara, sampai halaman 145 atau sampai chapter 10, saya merasa buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca, karena cerita di dalam buku ini sangat banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil, mulai dari perjuangan dan kesabaran Serena yang sering dibentak oleh adiknya. Saya jadi sadar bahwa betapa besar tanggung jawab seorang anak perempuan pertama menggantikan peran kedua orang tuanya. Saya semakin penasaran dengan apa yang terjadi di halaman berikutnya. Oke, mungkin itu saja cerita ulang dari saya untuk tahap pertama, dari halaman 1 sampai 145 atau dari chapter pertama sampai chapter 10. Nanti di minggu ke-7 saya akan melanjutkan cerita dari halaman 146 sampai dengan selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye.